Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Doni Andika Saputra dengan NIM 148230047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul keamanan jaringan cyber kelas B dengan judul Perangkat Keamanan dan Fitur-fiturnya pada Cisco yang diampu oleh Pak Agus Hermanto, Eskom, MMT, ITIL, Kopit, SFC. Ini adalah anggota kelompok saya. Yang pertama ada Bayu Aditya Saputra dengan NIM 148230007 dan Rian Wahyu Prasetyo dengan NIM 148230042. Selanjutnya, ini adalah bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Keamanan jaringan menjadi elemen krusial di era digital karena meningkatkan ancaman cyber yang berevolusi dari gangguan sederhana seperti Worm Morris tahun 1988 menjadi serangan kompleks seperti ransomware WannaCry pada tahun 2017. Cybersecurity Ventures melaporkan kerugian akibat kejahatan cyber mencapai 6 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Diproyeksikan meningkat menjadi 10,5 triliun dolar Amerika Serikat pada 2025. Tren ancaman seperti DDoS naik 25% pada tahun 2023 dan malware polimorfik berbasis AI menambahkan urgensi perlindungan jaringan. Cisco didirikan pada tahun 1984, berkembang dari penyedia router menjadi pemimpin solusi keamanan dengan pangsa pasar firewall 30%, kata Gartner 2023. Menawarkan produk seperti ASA, Firepower, dan Switchport Security untuk melindungi infrastruktur digital. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perangkat Cisco seperti ASA, Firepower, dan Switch mengatasi ancaman spesifik seperti DDoS, ransomware, dan eksploitasi kerentanan. Fitur apa yang memungkinkan deteksi dan pencegahan ancaman secara real-time. Yang kedua, apa hambatan dalam konfigurasi dan pemeliharaan perangkat ini, terutama di lingkungan yang terbatas. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana faktor manusia memengaruhi efektivitas solusi Cisco dalam mencegah pelanggaran data. Yang selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuannya yaitu laporan ini bertujuan untuk menganalisa perangkat keamanan Cisco secara mendalam. Fokus pada spesifikasi teknis dan penerapannya dalam melindungi jaringan. Fitur seperti firewall, VPN, dan analisis ancaman akan diuraikan untuk memahami cara kerjanya, serta mengevaluasi efektivitas implementasi Cisco berdasarkan studi kasus dan penelitian terbaru untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangannya. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, keamanan jaringan dan ancaman cyber. Keamanan jaringan adalah serangkaian tindakan dan teknologi untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam sistem digital. Ancaman cyber berkembang dari Creeper tahun 1971 hingga ransomware modern dengan WannaCry tahun 2017 merugikan miliaran dolar. Serangan aktif seperti DDoS 10 Gbps rata-rata pada tahun 2021 mengganggu layanan, sementara serangan pasif seperti penyadapan mencuri data. Laporan IMB 2023 mencatat biaya pelanggaran data 4,35 juta dolar per insiden, menunjukkan dampak luas pada sektor publik, kesehatan, dan pendidikan. Landasan teori berikutnya yaitu konsep dasar keamanan jaringan, yaitu keamanan jaringan berbasis model IOSI dan TCP atau IP. OSI memiliki 7 lapisan dengan layer 2. Data link menggunakan switchport security untuk kontrol akses via alamat atau MSC, dan layer 3 network mengandalkan firewall untuk filtering IP.
Enkripsi seperti AES 256 dan SSL TSL melindungi data, sementara Deep Inspection atau DPI mendeteksi ancaman tersembunyi. Autentifikasi dua faktor 2FA mengurai resiko penyalahgunaan kredensial menjadi dasar perlindungan efektif di setiap lapisan. Berikutnya ada peran Cisco dalam keamanan jaringan. Cisco memainkan peran sentral dalam keamanan jaringan sejak beralih dari router pada 1984 ke solusi firewall pada 1990-an. Akuisisi SurfaceFire pada tahun 2013 memperkuat Firepower sebagai NGFW. Sementara produk seperti ASA, IC, dan Switchport Security mendukung perlindungan berlapis. Studi kasus menunjukkan ASA memblokir 85% lalu lintas tidak sah pada tahun 2021 dan paket tracer memfasilitasi simulasi. Tantangan seperti kerentanan CFV 2014-2120 pada tahun 2024 menegaskan pentingnya pemeliharaan proaktif untuk efektivitas maksimal. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya Saputra dengan NIM 2300007. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana di sini sudah sampai di bab 3, yaitu perangkat keamanan Cisco. Di sini yang pertama ada Cisco Firewall, ASA, dan Firepower, di mana Cisco ASA ini adalah firewall tradisional yang menawarkan keamanan data seperti VPN, dan kontrol akses. Cisco ASA ini juga cocok untuk di lingkungan yang mengutamakan stabilitas dan kemudahan. Sedangkan Firepower maksud saya sebagai NGFW menyediakan fitur yang canggih seperti deteksi ancaman, analisis lalu lintas, dan manajemen kebijakan terpusat dengan dukungan FTD yang dapat mengintegrasikan firewall, VPN, dan perlindungan ancaman dalam satu perangkat lunak. Yang kedua ini ada Cisco IPS dan IDS atau Firepower, Threat Defense, dan Secure IPS. Secure IPS dan Firepower Threat Defense atau FTD ini adalah solusi keamanan untuk jaringan agar dapat mendeteksi dan memblokir ancaman cyber. FTD ini sendiri yaitu dapat digabungkan antara IPS, NGFW, antivirus, analisis malware, dan manajemen ancaman berbasis cloud yang berjalan pada perangkat fisik seperti Cisco Firepower 1000/2000 atau VM atau Virtual Machine, dikelola oleh SMC untuk pengawasan yang lebih terpusat lagi. Secure IPS lebih ringan, fokus pada deteksi instruksi tingkat lanjut dan analisis perilaku ini serta dapat terintegrasi dengan SIM tanpa fitur firewall atau VPN. Yang ketiga, adanya Cisco VPN. Terdapat 3 indikatornya, yaitu AnyConnect, IPsec, dan SSL. Di mana AnyConnect ini adalah terdapat beberapa indikator juga, yaitu VPN SSL atau TLS dan IPsec untuk akses remote dengan MFA dan perlindungan endpoint. Sedangkan IP security ini adalah protokol standar untuk koneksi site to site atau remote dengan enkripsi yang tinggi. Sedangkan SSL VPN ini adalah akses remote via browser atau klien yang menggunakan SSL atau TLS tanpa software tambahan. Yang keempat, ini adanya Cisco NAC atau ISE, yaitu Cisco Identity Service Engine atau ISE,
di mana ini adalah sebuah platform NIC yang terintegrasi untuk mendukung prinsip Zero Trust dengan kebijakan Never Trust, Always Verify. ISE ini sendiri dapat menggabungkan autentikasi multifaktor, segmentasi berbasis peran, dan evaluasi kepatuhan, serta dapat mengintegrasikan data dari ETR dan SIM untuk otorisasi dinamis dan dengan arsitektur terdistribusi. ISE ini sendiri mendukung hingga 2 juta endpoint, profiling otomatis, dan pelaporan terpusat. Tantangan utama dalam implementasinya ini sendiri yaitu mencakup kompleksitas infrastruktur hybrid, kebutuhan skalabilitas, dan kepatuhan regulasi seperti GDPR dan PCI DSS. Dan yang nomor 5 ini adanya Cisco Secure Web Gateway dan Email Security. Di mana Cisco Secure Web Gateway dan Email Security ini adalah solusi yang bisa terintegrasi berbasis Zero Trust yang dimana dapat dirancang untuk menjawab ancaman cyber modern seperti phishing, ransomware, service atau RAS, dan business email compromise atau BAC dengan memanfaatkan intelijen ancaman dari Cisco Telos, sandboxing berbasis AI, DNS filtering, inspeksi HTTPS, enkripsi, dan DLP untuk melindungi dua saluran paling rentan dan email dalam infrastruktur hybrid cloud, sekaligus dapat mendukung prinsip verify explicitly dan assume breach dari Zero Trust Architecture, serta memenuhi kebutuhan terhadap regulasi global seperti GDPR dan HIPAA. Dengan keunggulan skalabilitas cloud ini, serta integrasi Cisco Secure X untuk manajemen ancaman pusat, serta mampu mendeteksi dan memblokir ancaman Zero Day secara proaktif untuk memastikan perlindungan menyeluruh terhadap data dan operasional bisnis di tengah transformasi digital yang masif. Meningkatnya kompleksitas ini dapat dilakukan dengan inspeksi lalu lintas terenkripsi dan semakin canggihnya teknik rekayasa sosial yang digunakan oleh penyerang sehingga memungkinkan organisasi atau sebuah perusahaan menjaga kontinuitas dari layanannya, kepercayaan pelanggan, dan ketahanan cyber jangka panjang. Dan di sini kita masuk ke bab 4, yaitu fitur-fitur keamanan dalam Cisco. Yang pertama adanya Access Control List atau ACLS. Di era transformasi digital saat ini, adopsi cloud, IoT, dan kerja hibrida ini, keamanan jaringan menjadi lebih krusial ya. Namun meski Access Control List ACLS masih digunakan oleh sekitar 92% perusahaan untuk segmentasi dasar, keterbatasannya ini dalam menghadapi ancaman modern seperti ransomware dan DDoS ini serta risiko kesalahan konfigurasi yang menyebabkan 35% insiden keamanan menunjukkan perlu pendekatan keamanan yang lebih aktif lagi dan berlapis seperti Zero Trust dan NIC. Yang nomor 2 adanya Deep Packet Inspection. Di tengah dominasi lalu lintas jaringan yang terenkripsi mencapai 95% dan meningkatnya penyalahgunaan enkripsi oleh penyerang, di paket inspection ini menjadi teknologi krusial dalam arsitektur Zero Trust dan SASE karena memungkinkan analisis mendalam terhadap paket data untuk mendeteksi ancaman tersembunyi tanpa mengorbankan kecepatan atau kepatuhan pada regulasi. Meskipun adopsinya ini masih diperdebatkan oleh beberapa pihak karena isu privasi atau adanya isu regulasi seperti GDPR yang menuntut transparansi dan persetujuan dari penggunanya. Yang nomor 3 ini adanya secure boot dan image signing.
Dengan meningkatnya serangan yang menargetkan firmware dan proses boot seperti bootkit, dan ransomware. Sebelum sistem operasi ini berjalan, secure boot yang sudah menggunakan verifikasi digital berbasis PKI atau Public Key Infrastructure dalam UEFI Unified Extensible Firmware Interface. Ini gunanya untuk memastikan hanya perangkat lunak terpercaya yang dapat dijalankan menjadi pertahanan yang lebih krusial terhadap ancaman tingkat rendah, sekaligus memenuhi standar seperti NIST SP800 sampai Min 193 dan mendukung kompatibilitas multi-vendor. Yang nomor 4 ini adanya Zero Trust Architecture. Di tengah adopsi cloud, kerja hibrida, dan IoT yang mengaburkan batasan dari jaringan ini, Zero Trust Architecture ini hadir sebagai paradigma keamanan yang lebih modern lagi, yang menggantikan model perimeter tradisional dengan prinsip Never Trust, Always Verify. Menanggapi ancaman insiden dan ransomware yang mengeksploitasi infrastruktur hibrida cloud seperti yang tercatat dalam laporan sebuah jurnal dari Verizon tahun 2003 ini, dengan validasi ketat yang sangat ketat sekali terhadap setiap akses berbasis identitas perangkat maupun konteksnya, sebagaimana yang sudah diatur dalam panduan NIST SP800 sampai 207. Selanjutnya ini adanya security analytics and threat intelligence, di mana untuk menanggapi atau menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks ini, organisasi atau sebuah perusahaan itu mengandalkan kombinasi security analytics yang berbasiskan machine learning dan threat intelligence yang berbasiskan TTP untuk mendeteksi anomali, memahami risiko, serta mempercepat respon insiden yang menghemat hingga sampai 1,5 juta US dollar. Ini menurut jurnal IBM tahun 2023. Karena pendekatan ini memungkinkan deteksi lebih dini terhadap aktivitas yang mencurigakan melalui analisis perilaku atau penyerang serta pemberian konteks mendalam terhadap teknik yang diberikan dan tujuan pada serangan tersebut. Yang di sini selanjutnya ada end-to-end encryption atau E2EE. Di era digital yang semakin didominasi oleh pertukaran data yang masif, perlindungan privasi dan keamanan informasi ini menjadi salah satu tantangan terbesar. End-to-end encryption atau E2EE ini menjadi sebuah solusi yang sebenarnya sangat kriptografi ya. Penting di era digital untuk melindungi privasi dan keamanan data dengan adopsi yang lebih luas di berbagai sektor seperti komunikasi, penyimpanan cloud, kesehatan, dan pada sebuah government atau pemerintah, serta terus berkembang melalui inovasi seperti algoritma pasca kuantum guna menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks atau yang semakin pro istilahnya. Di tengah biaya kebocoran data global yang mencapai sekitar 4,5 juta US dollar dan meningkatnya serangan terhadap data dalam transit maupun cloud. Sudah segitu saja presentasi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan berikutnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rinmay Prasetyo, NIM 14823042. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya membaca bab 5 sampai bab 6 yang berisi studi kasus dan implementasi dan kesimpulan dan saran. Yang pertama, studi pertama,
faktor finansial ransomware. Tantangan serangan ransomware via phishing, updated sistem, dan kredensial bocor. Solusi Cisco Secure Secure Firewall MBDG dari Umbrella, DDNS, filtering, plus malware plus secure endpoint AMP. Hasil 90% menurun serangan. Respon insiden dalam hitungan menit. Visual grafik menurun serangan plus icon firewall ransomware. Yang kedua, sektor kesehatan. Data pasien, datang phishing, kebocoran THR, kepatuhan HIPAA. Situ solusi Cisco Square email gateway plus 2 MVA plus ISE plus encrypted traffic analytic. Hasil 70% menurun. Phishing, zero data bench, visual gambar rumah sakit plus instruksi data transkripsi. Yang ketiga, faktor kependidikan, e-learning. Tantangan DDoS, kebocoran penelitian, manajemen akses BYOD. Solusi secure DDoS protection plus secure endpoint plus ICE Umbrella. Hasilnya 99,9% uptime. E-learning 75% menurun. Malware, visual, infografis, serangan DDoS plus icon e-learning. Terus keempat, pemerintah, infrastruktur kritikal. Tantangan IPT, legacy system, kepatuhan nasional. Solusi Cisco Scorex integrasi plus zero truth plus enkripsi traffic analysis plus hasil deteksi ancaman 15 menit dari 30 hari. 99,999% uptime. Visual peta ancaman APT logo plus logo pemerintah. Terus kelima, retail transaksi online. Tantangan card skimming atau mega card atau fraud PCI DSS. Solusi Cisco web app firewall plus Scorex plus 2 MVA. Hasil 100% mencegah skimming, peningkatan 15% konversi checkout. Visual ilustrasi transaksi aman plus grafik penurunan fraud. Kemudian masuk ke implementasi. Yang pertama, keamanan perimeter dengan Cisco Firewall. Pengertian keamanan perimeter, lapisan pertahanan pertama untuk melindungi jaringan dari serangan eksternal. Solusi dari firewall, Cisco AAS, fitur stateful firewall encryption, IPS, VPN, integrasi dengan firepower service. Contoh konfigurasi, security zone, outside, inside, DNZ, ACL. Kemudian Cisco Power, defense, kemudian fitur-fitur next generation firewall, deteksi berbasis XL, AI, dan sandboxing. Cisco Meraki MX, fitur manajemen basis cloud atau VPN, SD-WAN, dan terintegrasi. Kemudian multifaktor
authentication, update signature IPS, segmentasi jaringan. Yang kedua, segmentasi jaringan dengan Cisco TrueSex. Materi konsep dasar security group text label digital untuk pengguna, perangkat, dan aplikasi. Cisco ISE pusat kontrol untuk autentifikasi dan penerapan kebijakan. Cara kerja autentifikasi pengguna atau perangkat, penetapan SGT oleh ISE, penerapan kebijakan akses terhadap SGT, keunggulan fleksibel, skalabilitas, pencegahan pergerakan lateral ancaman. Contoh implementasi kontraktor SGT20 diblokir mengakses server PIC SGT40. Yang ketiga, keamanan jaringan dengan NAC. Komponen utama Cisco ISE, perangkat jaringan, switch, WLC, posture assessment, maksimal kerja, profiling perangkat, autentifikasi, pemeriksaan kepatuhan antivirus atau patch, pemberian akses berdasarkan konteks, manfaat, zero truth, visibilitas perangkat, otomasi rekomendasi, contoh skenario karyawan akses penuh dengan verifikasi tamu, akses terbatas via portal caption. Yang keempat adalah keamanan cloud hybrid dengan Cisco Umbrella. Fungsi utama DNS layer, secure web gateway, threat intelligence dari Cisco Talos. Cara kerja memblokir perintah DNS ke domain berbahaya, infeksi lalu lintas web, dan SSL TLS. Kemudian integrasi dengan solusi zero truth. Keunggulan proteksi real time, skalabilitas cloud, mengurangi latensi, contoh penggunaan remote work, memblokir malware tanpa VPN. Healthcare, melindungi rekaman medis dari eksfiltrasi. Kelima, identifikasi respon ancaman dengan Cisco Secure Endpoint. Fitur utama mendeteksi multi lapis, statics, behavioral sandboxing, respon otomatis, isolasi endpoint, remediasi. Keunggulan akurasi 99,2%, konsumsi sumber daya rendah sekitar 3 atau 5% CPU. Integrasi sistem SquareX untuk orkestrasi respon terpusat, contoh otomatis fully fail dari serangan ransomware. Keenam, keamanan email dengan Cisco Secure Email. Teknologi mengidentifikasi sandbox, analisis URL, NLP untuk mendeteksi BEC, arsitektur perlindungan, cloud native, multi-layer, infection, header, lapisan tautan. Respon otomatis, karantina email, memblokir domain, integrasi dengan Umbrella, contoh memblokir phishing dalam kurang lebih 5 detik. Yang ketujuh, keamanan terpusat dengan Cisco SecureX. Fitur utama, dashboard terpadu untuk monitoring ancaman, automasi playbook, malware, phishing. Kemudian contoh alur kerja, deteksi phishing di email, korelasi ancaman di seluruh produk Cisco, isolasi perangkat terinfeksi secara otomatis, keunggulan mengurangi waktu respon dari jam ke menit. Kemudian masuk saran dan kesimpulan.
Yang pertama, kesimpulan perangkat keamanan Cisco dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang dirancang untuk melindungi jaringan dari ancaman cyber, meningkatkan visibilitas traffic, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Beberapa fitur utama meliputi yang pertama firewall, menyediakan inspeksi paket mendalam VPN dan melindungi dari serangan berbasis jaringan. Kedua, instruction prevention detection system, mengidentifikasi dan memblokir serangan seperti malware, evaluasi kerentanan, dan keaktifan aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, Cisco Umbrella, solusi keamanan berbasis cloud untuk memblokir akses ke domain berbahaya. Dengan Active Malware Protection, memindai dan mencegah infeksi malware dengan analisis perilaku sandboxing. Intelligent Service Engine, mengontrol akses jaringan berbasis identifikasi pengguna untuk memeriksa NAC. Yang keenam, encryption dan VPN, memastikan komunikasi data yang aman melalui tunneling territory. Yang ketujuh, threat intelligence, memanfaatkan basis data ancaman global untuk mendeteksi real time. Komunikasi fitur-fitur ini menjadikan Cisco sebagai salah satu pemimpin dalam solusi keamanan jaringan enterprise. Namun, keefektivitasnya sangat bergantung pada konfigurasi, pemeliharaan, dan pembaruan. Kemudian masuk ke kesimpulan. Yang pertama, memperbarui perangkat secara rutin. Pastikan firmware, signature IPS, IDS, dan definisi malware selalu terupdate untuk menangani ancaman terbaru. Yang kedua, integrasi solusi keamanan. Gunakan Cisco Threat Intelligence dan integrasikan firewall, IPS, dan AMP untuk deteksi ancaman yang lebih komparatif. Lalu lakukan pelatihan tim IT karyawan untuk memahami fitur-fitur seperti ISE, VPN, dan manajemen kebijakan untuk menghindari miskonfigurasi. Yang keempat, monitoring audit jaringan. Memanfaatkan tools seperti Cisco Stealthwatch untuk menganalisis perilaku jaringan dan deteksi anomali. Yang kelima, implementasi Zero Truth. Gunakan Cisco ISE untuk menerapkan prinsip Let's Private access dan signifikasi jaringan. Keenam, evaluasi kebutuhan keamanan sesuai konfigurasi firewall, aturan IPS, dan kebijakan enkripsi dengan resiko spesifikasi organisasi. Ketujuh, dengan pendekatan proaktif dan pemanfaatan fitur Cisco secara optimal, keamanan jaringan dapat ditingkatkan secara signifikan. Mungkin itu dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.